Bayangkan banyak orang terlalu cepat mengatakan gajiku nggak cukup, tapi setelah dinaikkan gajinya pun tidak cukup. Mau dikasih berapapun tidak cukup. Coba deh setia dulu dengan hal yang kecil, benar dulu dengan urusan yang kecil, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Apa motivasi kalian untuk mencapai sukses? Apakah iri hati? Apakah ingin pamer? Atau ingin punya status tertentu? Dan biasanya kita bisa melihat apa motivasi seseorang pada saat mereka sampai. Apa yang menjadi motivasi kita untuk berhasil? Tuhan mau kita berhasil. Sebagai Bapa, tentu mau anak-anaknya berhasil. Tapi apa motivasi kita untuk berhasil? Seharusnya motivasi kita untuk berhasil karena kita mau setia dengan apa yang sudah dipercayakan pada kita. Menjadi pengelola yang bertanggung jawab, bukan karena iri apa yang dicapai orang lain. Matius 25 ayat 27-28. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Artinya, kalau kita merasa tidak tahu atau tidak pandai untuk mengusahakan apa yang di tangan kita sudah seharusnya meminta pertolongan kepada orang yang lebih tahu dan tahu bagaimana caranya. Kalau kita tidak pandai mengatur keuangan, kita harus minta pertolongan orang yang lebih pandai untuk mengatur itu. Karena yang diharapkan oleh seempunya adalah pertumbuhan dan kita perlukan kerendahan hati. Kamu akan kehilangan apa yang tidak dapat kamu kelola. Hagai 1 ayat 5-7. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan Tuhan dulu di atas kepentingan kita. Bayangkan, banyak orang terlalu cepat mengatakan, gajiku nggak cukup. Tapi setelah dinaikkan gajinya pun tidak cukup. Mau dikasih berapapun, tidak akan pernah cukup. Coba deh setia dulu dengan hal yang kecil. Benar dulu dengan urusan yang kecil, utamakan Tuhan terlebih dulu. Di ayat Hagai tadi dikatakan, perhatikanlah keadaanmu sampai 2 kali. Perhatikanlah keadaanmu dalam hal ini gampang banget. Apa yang kita bahas, perhatikanlah pengeluaranmu. Pengeluarannya kemana saja, kemana uangmu pergi,
Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan akhirnya seperti apa. Bulan belum habis, gaji sudah habis. Kalau itu terulang terus dan hasil akhirnya selalu minus, tidak pernah ada tambahan, berarti ada yang harus kita atur ulang agar tidak besar pasak daripada tiang. Perenungan mengubah pengalaman menjadi hikmat. Dan berikut ini ada 3 hal yang praktis untuk kamu perhatikan untuk menjadi pengelola dari 90% yang ada di tanganmu. Yang 10%-nya udah kita save untuk perpuluhan ya. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mana yang benar-benar butuh, yang lain berupa keinginan. Jika kamu punya uang, kamu bisa dapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu belum ada uang, kamu bisa tunda terlebih dahulu. Tidak perlu mendapatkannya dan ambil keputusan bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan iri hati. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tahukah kamu, sebenarnya banyak yang di tangan kita adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan, tetapi sudah terlanjur di tangan kita, jadi mau tidak mau kita butuh biaya ekstra untuk mempertahankannya. Contoh, kita punya 2 HP. Butuh gak sih 2 HP itu? Telinga cuma 2, mulut 1. Kalau dua-duanya bunyi, gimana? Kalau punya uang lebih, gak masalah. Tapi kalau punya uang sedikit, kita perlu tata ulang semuanya itu. Contoh lagi, bener gak sih perlu healing? Kenapa kamu perlu healing? Bener gak? Kamu mengambil keputusan berdasarkan apa kalau hanya berdasarkan gengsi saja? Yang kedua, buatlah perencanaan yang baik sesuai urutan keperluan dengan kapasitas yang kita punya. Orang berbeda-beda. Apalagi kalau punya hutang. Buatlah rencana untuk bebaskan diri kita dari utang itu. Buat rencana 1 tahun ke depan kita bebas dari utang. Tapi gimana kalau gajiku cuma segini? Berarti harus ada yang kamu kurangi. Gaya hidup kita harus kita turunkan. Kencangkan ikat pinggang sampai kita bebas dari utang. Contoh, kalau kita mau pergi ke supermarket, catat mau beli apa, jadi gak setiap yang bagus kamu beli. Simpel kan? Begitu sampai ke supermarket, beli yang diperlukan, kemudian pulang. Buat rencana masa depan untuk anak sekolah. Ditabung. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Contoh, misal beli tiket pesawat tergesa-gesa. Artinya 1-2 hari sebelum kita berangkat jauh lebih mahal daripada kalau kita beli beberapa bulan sebelumnya. Jadi buatlah rencana jauh-jauh hari kalau kamu bisa. Kamu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Ada banyak cara kalau memang kamu butuh. Ketiga, punya cadangan. Kita perlu punya cadangan, entah itu dalam bentuk tabungan atau investasi. Untuk hal-hal di luar dugaan, untuk mengantisipasi, untuk
kesempatan yang baik. Hidup dalam iman bukan berarti kita menghabiskan apa yang ada pada kita. Hidup dalam iman yaitu punya persediaan untuk hal-hal yang tak terduga. Coba ya, mulai hari-hari ini, dari apa yang kita pelajari ini, kalau 10% kita kembalikan kepada yang punya, kepada Tuhan, sisa 90% kita mau benar dengan perkara kecil dan mau setia dengan perkara kecil. Kita kelola yang 90%, tapi kalau dari 90 ini kita bisa save atau cadangkan 20% untuk hal tak terduga, untuk masa depan dalam bentuk apapun. Coba kelola yang 70% yang di tanganmu. Kalau kamu berhasil, maka hidupmu sudah pasti di atas rata-rata semua. Nah, semakin kamu pandai mengaturnya atau melakukannya, kamu akan bilang, kayaknya aku bisa rendahkan lagi nih yang 70%. Mungkin buat keseharianmu 65%. Kamu bisa sisihkan lebih dari 20-30%. Kamu berarti punya cadangan untuk masa depan anak-anakmu, untuk kamu pergi liburan, untuk masa depan kita sendiri, dan lain sebagainya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah tidak akan membiarkan kamu dan meninggalkan kamu. Tuhan Yesus memberkati.